Bab apa? Anda tahu apa tentang bab zikir? Hah? Sebutkan bab apa? Hah? Sebutkan. Bahkan Rasulullah pernah berzikir dengan lagu-lagu. Pernah itu. Coba Anda tega nggak ngomong Rasulullah nyanyi? Ayo. Iya. Coba. Jangan ke saudaranya langsung. Rasulullah itu pernah berdoa sambil melantunkan lagu, mensyair dengan doa dan melantunkan lagu. Coba Anda ngomong. Berani nggak Anda ngomong? Tega nggak Anda ngomong? Rasulullah nyanyi. Ayo. Coba Sudin. Itu saja sudah logikanya timpang, cacat logikanya Anda. Dia buta melihat kemungkaran, anak-anak muslim tawuran, bahkan bisa saja saling bunuh, bos, ya kan? Iya. Pergaulannya kayak gimana? Nggak ngurus. Mereka nggak ngurus, nggak peduli pergaulannya anak muda, umatnya nggak peduli. Mereka hanya peduli untuk apa? Untuk memfitnah saudaranya. Dengan doktrin-doktrin bahwasanya itu ibadahnya syirik, ibadahnya bid'ah, gini. Jangan kumpul dengan ahli bid'ah. Aduh, gimana? Kalian sendiri yang nggak mau, jangan kumpul dengan ahli bid'ah. Nah, terus jika kalian datang ke kami, ya kami usir. Wong kalian nggak mau bergaul dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa. Yuk mari kita ngobrol dengan Sersan di channel Mr. Coach. Oke, ngobrol dengan Sersan serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau reaction video apa ini? Langsung aja bos. Langsung aja sudah. Ini terlalu banyak yang ingin saya reaksi di channel Harry Pras ini ya. Banyak, hampir semuanya untuk minggu-minggu ini ya. Hampir semuanya ingin kami reaksi. Dan Harry Pras rata-rata komentarnya itu NPD, ya kan? NPD dia, Narcissistic Personality Disorder. Dia gitu, merasa dirinya harus benar dan orang lain harus salah. Share satu video oleh muhibinnya Banser, oleh pendukungnya Banser ya, dimana di video ini katanya ini video yang membuat umat itu geram terhadap dia ya, menganggap bahwa ceramah inilah yang membuat umat Nahdiyin ini berbondong-bondong nolak dia. Dan sekarang saya akan benar-benar menyimak videonya seperti apa dan bagaimana dia bisa dibenci hanya gara-gara video ini ya. Meskipun ada isu-isu yang lain yang dibangun oleh mereka ya, saya tidak mau ambil pusing, tetapi saya mau fokus kepada yang ini. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Zikir bersama, Nyanyi-nyanyi rame. Macam-macam lah yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, zikir, pujian buat para sahabat, pujian buat Rasulullah SAW. tuh ya, di sini Ustaz Syafiq juga menyebutkan nyanyi rame-rame. Ucapan nyanyi rame-rame ini apakah dianggap sebagai kalimat memecah belah, kalimat hinaan terhadap zikiran? Apakah kalimat nyanyi ini adalah kalimat yang mengandung unsur penistaan terhadap kalimat sholawat? Iya, betul. Betul. Penistaan emang. Betul. Lah Anda mau gimana? Ya kan? Konteksnya ini kan yang Pak Syafiq ucapin adalah setelah sholat. Setelah sholat itu, Ya kan? bos. Dia sendiri sudah mengaku, meminta maaf. Anda nggak tahu apa-apa malah masih membenarkan saja. Nah, gimana? Ini konteksnya. Betul, itu menghina. Orang kita lagi zikir, setelah sholat, sebelum sholat pujian, bos. Pujian. Anggap nyanyi. Sebelum Ini gimana nih? baca sholawat. Iya, baca sholawat. Itu pujian, zikir, bukan nyanyi. Kalau Anda mengatakan nyanyi, itu menghina. Coba jika kalimat ini diungkapkan di luar kelompok Anda pasti akan menuntut dengan penistaan agama. Pasti itu, pasti. Karena apa? Kalian narsistik. Orang lain harus salah dan kalian harus benar. Itu loh penyakitnya. Dan satu lagi, bukan hanya ini yang membuat orang-orang marah. Bukan hanya ini, banyak yang mengatakan Imam Syafi'i kunut itu wajib, banyak. Pokoknya ajarannya penuh fitnah dan kebohongan. Katanya salafi tapi tidak mengikuti pendapat ulama salaf, hanya mengikuti pendapat ulama salaf yang mendukung emosi mereka, nafsu mereka. Jika berbeda pendapat ulama salaf yang berbeda dengan mereka, maka menolak. Itu salaf apa? Ya kan, salaf odong-odong. Sudah, ini Pras ini nggak usah pusing-pusing kalau nanggi Pras ini, ya kan? Santai bos, santai. Ini sudah santai ini saya. Lanjut. Coba pikir dulu kalian, pakai kepalanya. Bernyanyi-nyanyi, ada sholawat nariyah. Oke, dia nyamakan ini kalau ini memang nyanyi dengan sholawat, beda. Tadi konteksnya Pak Syafiq Basalama setelah sholat dan sebelum sholat. Nah, gimana? Anda mikir pakai otak Pras. Ayo jauh lah bos. Lah iya, gini memang. Iya. Kok samakan dengan nyanyi? Cuman ini memang nyanyi kalau ini ada musiknya juga kan? Iya, nyanyi emang kalau itu. Nyanyi sholawat bagus, mana jelek? Seperti ini nih. Ini sholawatan dinyanyikan bukan cuma setelah azan maghrib atau isya atau apa, tetapi dipentas di panggung pakai sound system, didengar banyak orang. Lalu
Tadi yang dibahas Pak Syafiq bahasa lama itu setelah sholat dan ngapain Anda lebar kemana-mana, ya kan? Meluas Nah, kemana-mana. Anda ini gimana nih? Logical fallacy. Anda ini pakai logical fallacy. Gimana sih? Anda standar ganda pakainya. Jangan pakai standar ganda kalau menghakimi orang itu. Ya maklum lah, setiap orang yang ikut salafi pasti gini. Karena apa? Dia bermodal tulisan langsung menghakimi. Kayak gitu, Bos. Ini Hari Pras ini. Setelah azan, saya itu sering nyanyi-nyanyi. Saya nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi kalimat-kalimat sholawat. Banyak. Bahkan saya sampai buat catatan itu. Di tembok masjidnya saya buat catatan saya yang nulis agar dibaca orang. Lalu dibaca itu nyanyi-nyanyi. Allah. Bener nyanyi. Ya kan? Niatnya Anda kok nyanyi. Sedangkan kita niatnya zikir. Beda. Niat nyanyi sambil zikir. Kalau ini niat zikir, bukan sambil nyanyi. Dikir. Beda. Niat baca salawat sambil menunggu para jamaah kumpul. Nah, berarti Anda ketika melakukan itu, niatnya sudah buruk, sudah jahat Anda. Niatnya nyanyi Anda, ya kan? Ya mungkin dulu Anda suka jika suaranya Anda terdengar di mic mungkin kayak gitu, di speaker. Jadi Anda salah niat, makanya Anda gampang terpengaruh oleh Wahabi kayak begitu. Karena dari awal niatnya salah. Pondasi Anda ketika melakukan hal-hal amaliyah NU itu pondasinya salah, ya kan? Pondasinya salah. Itu saja. Oke. Nyanyi itu apa? Menggunakan tangga-tangga nada untuk melantunkan syair-syair ataupun kalimat. Nyanyi itu. Kalau menurut kalian apa nyanyi? Nyanyi itu adalah melantunkan syair-syair dengan nada-nada. Entah itu syair-syair sholawat, entah syair-syair itu tentang pujian, entah syair-syair itu untuk cinta-cintaan dan lain sebagainya. Pokoknya kalimat yang didendangkan dengan nada-nada. Itu nyanyian namanya. Kalau kita mengartikan zikiran, maka itu beda bab. Itu beda bab lagi. Ada bab masing-masing mengenai zikir dan lain sebagainya itu. Coba kita jelaskan dulu. Bab apa? Anda tahu apa tentang bab zikir? Hah? Sebutkan bab apa? Hah? Sebutkan. Bahkan Rasulullah pernah berzikir dengan lagu-lagu. Pernah itu. Coba Anda tega nggak ngomong Rasulullah nyanyi? Ayo. Iya. Coba. Tahu. Jangan ke saudaranya, langsung. Rasulullah itu pernah berdoa sambil melantunkan lagu. Mensyair dengan doa dan melantunkan lagu. Coba Anda ngomong. Berani nggak Anda ngomong? Tega nggak Anda ngomong? Rasulullah nyanyi. Ayo. Coba Sudin. Itu saja sudah logikanya timpang. Cacat logikanya Anda. Bagaimana Ustaz Syafiq ini menjelaskan? Ya meskipun singkat ya. Orang keluar dari rumahnya berangkat ke masjid, salah satu tujuannya apa? Mendapatkan ketenangan. Tapi sampai masjid mau berdoa ini ramai sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Iya, sallallahu ala Muhammad, betul kita baca salawat. Tapi jangan ganggu saudara Anda. Gini Pak Syafiq, coba Anda sholat di Masjid NU 1 bulan aja, gitu loh, 1 bulan aja. Zikir, pujian-pujian sebelum sholat itu untuk memanggil saudara-saudara yang masih belum datang, gitu loh. Setelah adzan ditunggu, barangkali dia masih ada apa ditunggu. Mungkin gitu loh. masih ada di sawah. Di sawah apa? Masih ada di pasar. Banyak kesibukan. Ditunggu Masih paling nggak lama juga. Nggak lama Pak Syafiq. Paling 5 menit, 10 menit. Jika imam sudah datang dan jamaah sudah nggak begitu sepi, mungkin sudah cukup, sudah berangkat. Gitu loh. Setelah itu sudah kita nggak pujian lagi. Setelah itu silahkan Anda menenangkan diri di masjid. Dzikir sudah. Mau itikaf berapa jam? Terserah. Mau itikaf 24 jam nggak masalah. Itu pujian itu paling nggak 5 menit atau 10, paling lama 10 menit itu sebelum sholat. Kalau sholawatan itu hanya di malam Jumat Pak Syafiq. Ada waktu sendiri. Habis maghrib, setelah malam Jumat itu baru sholawatan. Nah, Isya berhenti bos. iya, Isya sudah berhenti. Kalau sok-sokan mau menangkan diri masjid, emang Anda full 24 jam di masjid mau menangkan diri? Kan nggak mungkin. Ya tunggulah sebentar, nanti baru ada fasenya gitu loh. Ini untuk menarik anak-anak kecil biar nggak keliaran kemana-mana, ya kan? Biar sholawatan di masjid. Iya. Gitu. Ada fasenya. Ini waktunya untuk anak-anak sholawatan di masjid. Ini nanti untuk orang dewasa. Ada sendiri jadwalnya. Gitu loh. Logikanya itu dipakai. Jangan asal nyerocos saja. Udah bos, langsung bos. Bersamaan itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergabung nggak? Lebih parah daripada siapa? Daripada Ustaz Syafiq Rizal Bersalamah yang hanya menyatakan jangan ganggu saudara-saudaramu yang datang ke masjid untuk mencari ketenangan. Mungkin dia mau sholat rawatib, mungkin dia mau sholat setelah berwudu dan lain sebagainya. Mungkin dia mau baca kitab. Jadi kalau saya di Cipragren, ya di Cibubur kota wisata, ketika ke masjid selepas adzan di situ ada jarak sekitar 10 menit hening, tidak ada nyanyi-nyanyian. Apakah masjid itu dikuasai Wahabi? Gus Yakut teman-teman mengatakan bahwa azan ini azannya di suara azannya katanya mengganggu, disamakan dengan golongan anjing. Kenapa Gus Yakut mana-mana tidak dibubarin? Bahkan ada berita yang menyatakan, saya akan baca kepada kalian nih, tokoh NU minta kepada Banser tak perlu berbaris bela Gus Yakut soal suara azan. Bansernya mau menjaga Gus Yakut, mau melindungi Gus Yakut yang sudah jelas-jelas menyamakan suara azan dengan suara anjing. Itu bukan menyamakan. Kalau menyamakan langsung, Anda belajar nggak sih antara menyamakan dan dengan apa perumpamaan? Gimana Anda itu? Ini loh begini loh. Konteksnya ya, konteksnya.
suara anjing itu bagi orang yang nggak suka anjing, bos ya. Iya. Yang nggak suka anjing otomatis mengganggu. Tapi jika orang yang suka anjing ya enggak. Ya enggak. Suara adzan otomatis mereka yang nggak suka ya kayak gitu, nggak suka. Orang kafir itu nggak suka, orang non muslim kan otomatis nggak suka, bos ya. Kayak gitu, sama kayak orang Islam dengar suara kayak gitu atau dengar suara apa kayak gitu diumpamakan pada hal yang dia nggak suka gitu loh, bukan mengumpamakan adzan dengan anjing. Anda itu logikanya gimana Anda itu? Karena sama itu. Kalau menyamakan kayak gini, suara adzan itu ibaratnya memang kayak lolongan anjing lah, itu baru gitu loh. Lagian di sini siapa? Ini Terus ya, termasuk Gus Yakut ini dengan lapang dada. Walaupun sesama NU memang kurang baik, ada perubahan, ya sudah diingatkan. Ya bos ya, Ya. nggak kayak Salafi, apa-apa dibela, salah kayak apa dibela, ustadznya nggak baca kit, nggak bisa baca kit, kayak dibela, ustadznya salah menyampaikan hadis dibela, gitu, ustadznya salah apa, salah menyampaikan hukum dibela, kayak gitu intinya. Tapi enggak kalau sini, oke lah Jamaah Aswaja itu memang kurang baik di lokasi yang di situ banyak non muslimnya. Jika di lokasi itu kalangan muslim semua ya nggak apa-apa, silahkan saja, orang Ya. semuanya ikhlas bos ya. Ya. Kayak gitu, mana sih? kalau banyak non muslimnya kita ya Iya. suaranya itu jangan dikeraskan. Bahkan dulu waktu sebelum ada pengeras suara, di awal-awal ada pengeras suara itu banyak kiai yang nggak mau pakai pengeras suara, banyak gitu loh. Bahkan yang pakai pengeras suara itu agak dikucilkan, bos, kalau dulu awal-awal, bos. Karena apa? Syiarnya ngapain sih syiar rame-rame? Awalnya memang gitu. Awalnya itu dulu saya masih tahu itu masih ngalamin sendiri. Maksudnya di kampung-kampung jika pakai suara itu masih dikritik lah ya. Ya, Ngapain pakai sih? toa nggak ada. Nggak Itu ada. pakai itu biasanya aku sama pakai. Iya, pakai kentungan itu kentongan untuk itu. adzan biasa. Padahal Adzan biasa. awal-awal adanya speaker itu, bos. Awal-awal adanya pengeras suara itu ini mau dijadikan undang-undang, dikembalikan lagi di awal dulu. Nah, masyarakat karena sudah terbiasa kayak gitu, enjoy dengan pengeras suara, agak sedikit kontroversi gitu saja. Intinya nggak ada di sini Gus Yakut menyamakan suara adzan dengan suara anjing gimana, ya kan? Ini azannya ini, belum nyanyi-nyanyiannya. Allah, ini Gus Yakut umat. Karena apa? Bisa jadi di lingkungan masjid itu ada orang non-muslim, ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Hindu. Sholat wajib itu dikatakan parah, pecah belah katanya itu. Yang mengatakan azan seperti gonggongan anjing tidak parah itu. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana cara pola pikir kalian kalau sedemikian rupa? Nah, gini loh ya, sekali lagi saya sampaikan, yang bikin geram itu bukan hanya satu itu, semuanya kelompok Salafi, semuanya, rata-rata semuanya. Nah, coba Apalagi yang selawat naria katanya syirik, bos. Selawat naria syirik. Itu berarti emang nggak belajar gramatika Arab, hanya belajar di terjemahan. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Ustadz Syafiq Rizal Salamah menyatakan bagaimana kalau kita ada sekarang improvisasi dari salawat-salawat ke nyanyi-nyanyian yang membuat salawat-salawat itu diiringi dengan musik-musikan dan dibuat joget-jogetan. Ini mudaratnya sangat banyak. Kalian Anda sudah ini yang terakhir ya. Anda bicara mudorot, ngaca. Ustaz-ustaz kalian tuh ngaca, dan kalian juga umatnya ini ngaca, mikir. Jika Anda Anda membiarkan seumpama ada anak jalanan. geng-gengan, bos, Ya. tawur-tawuran, bawa celurit semua, pakai motor. Apa terus yang Anda lakukan untuk ngumpulin mereka biar mereka gak gitu? Apa? Oh, pakai Pak Polisi, itu andalannya. Semua orang bisa kalau gitu. Biarkan aparat. Lah, terus ente apa sebagai ulama perannya itu? Solusinya apa? Nggak bisa ngasih solusi, cuma bisa nyalain. Ulama lain dari kelompok Aswaja sibuk nangani gimana nyari solusi. Generasi akan datang ini biar nggak saling tawuran, bos. Biar budaya tawuran nggak ada, ya, bos. Biar di jalanan nggak gitu-gitu. Dikasihlah sholawat sambil joget-joget nggak masalah. Itu dinasehati, tapi mereka itu joget-joget dinasehati, nggak dibiarin. Walaupun banser joget-joget itu dinasehatin, gitu loh. Acara pengajiannya itu dinasehatin, jangan gitu lagi. Setelah sholawatan itu pasti ada mau'idatul hasanah. Ada mau itu. Iya. Kemudian itu dilaporkan juga. Emang siapa yang videoin itu? Wah, baik Wahabi. Nggak mungkin. Itu yang videoin. Ya selama banser ini nggak dilaporin, ini loh kelakuannya. Dinasehatin. Nah, Kayak gitu. Itu didokumentasikan untuk dilaporkan ke atasannya, ini loh gimana ini. Bener nggak ini? Oh, dinasehatin. Nah, Anda, kelompok Anda dan yang sepaket dengan Anda
itu terus bos digoreng bos. Iya, Itu terus yang digoreng kayak gitu. Itu soalnya masalahnya lebih banyak bos. Iyalah. Karena dalam kaidah fikih itu menolak kerusakan dan menarik suatu kemaslahatan Ah. lebih diutamakan. Lebih ditamakan itu makanya nggak ngawur. Ada dakwah itu yang memang diucapkan ini tujuannya gini, tujuannya gini. Ada memang dakwah itu yang nggak perlu diucapkan tujuannya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Itu loh kaidahnya. Dakwah dengan tindakan itu lebih utama daripada dakwah hanya dengan cuap di masjid ya apa. Sedangkan dia buta melihat kemungkaran, anak-anak muslim tawuran, bahkan bisa saja saling bunuh bos ya kan. Iya. Pergaulannya kayak gimana, nggak ngurus, mereka nggak ngurus, nggak peduli pergaulannya anak muda, umatnya nggak peduli, mereka hanya peduli untuk apa, untuk memfitnah saudaranya. Dengan doktrin bahwasanya itu ibadahnya syirik, ibadahnya bid'ah, gini, jangan kumpul dengan ahli bid'ah. Aduh, gimana? Kalian sendiri yang nggak mau, jangan kumpul dengan ahli bid'ah. Nah, terus jika kalian datang ke kami, ya kami usir. Wong kalian nggak mau bergaul dengan kami, dianggap ahli bid'ah. Kumpul dengan ahli bid'ah itu lebih buruk daripada kumpul dengan ahli zina, kan begitu? Iya bos, kita ini diibaratkan orang ahli zina bos, ahli bid'ah katanya bos. Ya sudah, jika kalian datang ke wilayah kami, ya kan kami usir. Kalau kalian yang nggak mau, ya itu loh, pras mikir. Nah, Cara menganalogikan, nah, selalu timpang, selalu logikal falasi bos, Iya. logikal falasi terus. Kemudian Nah. NPD, narsisik terus, kayak gitu. Itu bos untuk kali ini bos. Ya, Banyak pokoknya. untuk kali ini obrolan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pikiran kita tambah cerah dan bisa bijak dalam menyikapi sesuatu. Oke. Yang salah-salah datanya dari kami, yang benar-benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alafu minkum wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.